Selamat malam. Kita tunggu yang lain dulu ya. Oke. Oke. Selamat malam semua. Apa kabar guys? Oke. Oke, selamat malam semua. Selamat datang di Stock Idea Talks lagi bersama saya Kelly Gozali, Community Engagement Officer dari Sukor Sekuritas ya. Jadi malam ini kita akan membahas tentang market yang lagi cukup seru, cukup panas ya guys. Dan pasti banyak dari kalian juga lagi bertanya-tanya ke depannya gimana. Jadinya kalian juga bisa lihat ya kemarin ini IHSG sempat jatuh cukup dalam, tapi hari ini market berhasil rebound hampir 2% juga. Tapi menariknya kalian juga bisa lihat walaupun Indonesia masih dipertahankan oleh MSCI di kategori emerging market, market juga belum benar-benar tenang ya guys, karena MSCI masih kasih warning dan review berikutnya juga tetap jadi hal yang kita harus perhatikan ke depannya. Nah malam ini kita akan ada special guest, dialah seseorang senior trader yang banyak pengalaman juga ya, pasti kalian juga kenal beliau udah cukup lama, banyak education yang dia berikan kepada komunitas dia. Ya tentunya dialah the one and only Om Ben. Jadinya buat teman-teman cuan troopers di sini yang ada pertanyaan ke Om Ben, silakan aja taruh di kolom komentar ya, karena kita akan bantu menjawab. Jadinya buat teman-teman yang juga ada gak sempat nonton IG Live ini, jangan khawatir karena kita akan posting IG Live-nya di Instagram Sukor Sekuritas. Oke. Halo semua, iya Om Ben narasumber hari ini. Oke, sebelum masuk diskusi, aku mungkin bisa kasih recap dulu kali ya. Oke, jadi pada hari Rabu 24 Juni, IHSG ini ditutup melemah ya, cukup di dalam di level 5.883, jadi penurunan sekitar 3,56%. Jadi salah satu sentimen utamanya datang dari MSCI. Indonesia ini memang masih dipertahankan di kategori emerging market, jadi belum turun ke frontier market ya, tapi MSCI masih memberikan warning dan akan terus memantau reformasi pasar modal Indonesia ke depannya. Jadi yang menariknya hari ini tanggal 25 Juni, IHSG berhasil rebound dan ditutup di level 5.999, bahkan sempat menyentuh 6.056 ya secara intraday hari ini, tapi akhirnya belum berhasil tutup solid di angka 6.000. Oke, dari sisi asing juga masih ada perbaikan. Jadi kemarin sesi 1 net foreign sell hampir 1 T ya, hari ini berubah jadi net foreign sell sekitar net foreign buy sekitar 187 miliar juga. Jadi malam ini kita langsung undang Koben ya, Om Ben. Oke, sorry ya guys, kayaknya masih ada technical difficulty. Sabar ya guys, sorry. Ini Nah, udah. Om Ben, apa Halo, kabar? apa kabar? Apa kabar? Baik, Om Ben gimana kabarnya? Baik, baik, baik. Udah makan wagyu belum hari ini katanya? Belum, belum makan. Habis live aja makannya lah. Sama-sama, kita makannya habis live dulu ya. Iya, habis live dulu. Kamu di mana itu? Di restoran atau di mana? Aku lagi di restoran, jadinya tadi dari kantor cukup malam, jadinya takut kena macet, jadinya ke Oh, hotel aja, jadi restoran. jadi booking restoran demi IG live ya, keren sekali. Betul, harus gitu dong. Oke, siap, siap, siap. Yuk, let's go, kita mulai. Oke, menurut Om Ben, kan kemarin kita juga bisa lihat ya, SG kan kemarin turun cukup dalam ya. Ah,
Terus hari ini berhasil untuk rebound. Menurut Om Ben sendiri ini cuman sementara aja atau sudah ada mulai tanda baik bahwa nanti marketnya akan membaik nih ke depannya? Saya melihat rebound hari ini itu kayak markup aja ya. Jadi mungkin jadi gini, ini hanya yang saya pikirkan ya. Kemarin kan kita ada pengumuman dari MSCI pagi kan, ya pagi-pagi itu bahwa Indonesia tetap di emerging market, which is itu very good ya, very good ya. Tapi yang jeleknya adalah kita ini akhirnya di ultimatum. Akhirnya di ultimatum dengan tanggal ya, dengan periode. Kalau sampai November ini belum kelar, maka ada potensi kita bisa diturunkan. Intinya kan seperti itu ya, karena banyak hal yang memang mereka kasih highlight di surat itu ya. Nah, jadi buat saya itu bukan news yang bagus-bagus amat, tapi juga nggak jelek sebenarnya ya, karena ya kita tetap di emerging market, tapi ya MSCI dalam tanda kutip itu belum percaya sama kita. Makanya kita harus memperbaiki ya, dari otoritas harus memperbaiki sedemikian rupa sehingga MSCI ini semakin yakin bahwa Indonesia ini tetap bisa berada di emerging market, nggak turun ke frontier. Nah, itu yang terjadi. Nah, sesi satu itu memang secara teknikal ya, secara teknikal itu memang waktu itu seharusnya memang IHSG ini menguji di area 6 ribuan ya, 6.059-80-an supportnya di situ waktu itu. Cuman ketika sesi satu selesai ya, ada net foreign sale-nya keluar ya, lumayan gede, net foreign sale-nya hampir 1 T kalau nggak salah, 800 something. Nah, sesi duanya itu yang panik itu bukan asing yang jualan, tapi lokal. Itu terbukti bahwa hampir semua saham Kongo yang kena sebenarnya. Untuk BBRI nggak terlalu kena amat. BBRI cuma paling turun -2%, BBCA juga -2%, 3%. Tapi kayak Bumi, kayak Dewa, ya TPIA, ini kan penurunannya dalam semua. Rata-rata bisa -7, -10, ya Bumi -11% kalau nggak salah. Jadi, Menurut Om Ben alasannya kenapa tuh retail yang iya, retail investors mulai menjual itu? ya mungkin mereka merasa ada sisi yang nggak nyaman gitu loh. Nggak nyaman, mereka buang dulu. Dan yang perlu diketahui adalah sebelum ada pengumuman kemarin ya, di akhir sesi terjadi tarikan di saham-saham konglomerasi ya, semuanya ditarik ke atas ya, ditarik ke atas, naik naik semuanya ya kan, karena mungkin ada beberapa pihak yang betting bahwa ini bakal cukup oke, tapi ternyata besok paginya opennya nggak open gap up tinggi-tinggi amat. Saya juga ikutan spekulasi buy, tapi begitu open gap up-nya nggak tinggi, saya langsung jualan. Karena saya merasa, wah ini berarti tidak direspon market. Karena kalau marketnya merespon, biasanya gap up-nya lumayan, bisa 5%, 6%. Tapi kebanyakan malah kuning, ada yang malah merah. Ya kan? Nah itu yang saya sorotin di situ. Nah mungkin yang terjadi seperti itu. Nah hari ini kenapa mantul? Ya karena sesimpel sebenarnya kan yang jualan kemarin kan adalah lokal. Ya, kenapa saya bisa bilang lokal? Karena net foreign sale-nya dari sesi 1 sama sesi 2 sama end of day-nya itu mirip, nggak beda. Nah, kalau hari ini beda. Kalau hari ini sesi 1 net foreign buy 187 miliar kalau nggak salah. Akhir sesi net foreign sale malah 200 miliar. Berarti asingnya keluar, ya kan? Asingnya keluar tuh bukan cuma 200, berarti kan hampir 400 miliar, ya kan? Nah, itu mungkin yang terjadi. Nah, saya melihat gini, kenapa sih saya tadi bilang sama anak-anak, ya kan, di komunitas. Nah, saya lebih ke arah nunggu aja deh, nyantai aja, karena volume kenaikannya ini kecil, itu yang pertama ya. Volume kenaikannya kecil, transaksinya sedikit ya. Setengah jam pertama itu transaksinya baru 2 triliun ya sih. Nah, itu sangat kecil sekali menurut saya. Dengan kenaikan yang luar biasa 0,5-0,6%, tapi cuma 2 triliun ya kan. Nah, dan di tengah sesi kan kita naik sampai 2,6% kalau nggak salah waktu itu ya, tadi siang ya. Tapi malah net foreign buy-nya kecil banget. Berarti kan memang ini kayaknya lokal-lokal sendiri yang kemarin jualan mungkin buyback lagi kan, seperti itu ya. Dan itu membuat banyak teman-teman termasuk saya itu kegocek ya kan. Saya kemarin ada kena stop loss juga ya kan. Ada yang beli pagi kena stop loss, tapi saya belum beli lagi dan udah naik ya. Ya udah, kalau begitu memang karena saya melihat marketnya ini belum terlalu stabil ya kan. Saya lebih memilih ya udah, saya lebih nyantai dulu deh, saya nungguin dulu. Karena buat saya pribadi, kita terlalu betting di market yang seperti ini itu terlalu resiko untuk portfolio kita. Kita cari cuannya lagi susah ini ya kan, tapi kita terlalu banyak betting ya. Kalau betting dengan market seperti ini biasanya banyak kalahnya, banyak lossnya. Nah itu yang saya tangkap seperti itu. Oke, menurut Koben sendiri buat besok gimana kok? Kalau buat besok sih menurut saya market mungkin akan ada sedikit sideways ya, sideways karena ini closingnya hari ini di 5999 ya, seperti itu. Nah,
kalau besok IHSG kita ini nggak bisa berada di atas 6.051 sampai 6.080-an ya, which is itu nggak bisa bikin higher high ke atas ya, maka dan malah jarum ke atas pagi-pagi hijau, kemudian dia turun jarum ke atas ya kan. Nah, saya malah melihat ada potensi koreksi seperti itu ya, ada potensi koreksi. Tapi kalau pagi ini terjadi panik sell, turun dulu ya, tapi selama turunnya nggak lebih dari 5.920, maka kita bisa ambil momentum untuk trading seperti itu. Karena market ini cuma trading aja ya, di tradingin aja. Karena kalau begini kita ngehold itu, aduh, mules banget lah ini market kita ini. Kalau menurut Om Ben sendiri, kira-kira bulan apa sih bisa rebound lebih bullish gitu? Mungkin kok Juli kita harusnya lebih enak karena seperti ini ya, kita ini udah terlalu banyak berita jelek yang udah keluar ya. Udah ya, mau keluar apa lagi, udah nggak ada. Paling yang terakhir adalah rating ya. Rating dari S&P seperti itu ya, ratingnya tergantung nanti keluarnya bagaimana, cuman ya udah kelihatan kan, udah kelihatan arahnya gimana ya. Jadi saya sih berharap IHSG kita ini bisa bertahan di atas 5.700 kalau ada koreksi-koreksi, sehingga kita membentuk yang namanya higher low ya. Kalau ada higher low ya kan bisa lanjut, bisa jadi higher high kan, seperti itu kan, ada pattern untuk naik lah ya, seperti itu. Jadi saya berharap bulan Juli kan ada earning segala kan ya, dan ya menurut saya masih harusnya masih bisa lah, cuman ya teman-teman harus sabar sedikit lah, sabar sedikit, karena ini marketnya ini aduh bener-bener luar biasa mumet. Kayak ditonjok mulu ya. Iya, dikerjain melulu nih, kita capek nih. Kok aku juga mau tanya nih, kan Mm-mm. ini kan MSCI dikasihnya ultimatumnya bulan November kan, itu kan jatuhnya lebih ke ya digantung lah ya, yang Koko Mm, tadi mm, bilang. ya. Intinya kayak orang pacaran lama tapi nggak dinikahin, ya gak sih? Mm, Tapi menurut ya. Koko tuh jadi resiko buat overhang nggak buat IHSG? Ya itu karena tidak ada kepastian ya, udah nggak ada kejelasan kan, kasarannya dijanjiin yo nanti kamu saya nikahin tapi nggak dinikahin ya. Mungkin ya saya bilang yang di story kemarin, mungkin orang tua lagi nggak setuju nih, feng shui-nya kurang bagus, mungkin cari tanggal. Ya mungkin pacarnya juga kurang cocok kan, begitu kan Pastinya ya kurang kasarannya. cocok ya. Gitu. Ya mungkin ya itu yang membuat banyak sekali big player atau fund itu lebih condong menunggu. Ya, menunggu. Mereka tidak berani berspekulasi. Ya, kita kan beda sama retail ya. Kalau retail tuh berani spekulasi karena retail pengennya, oh siapa tahu mantul nih, gue beli dulu, gue serok. Kalau gue serok mantul, dapat di Batam, gue bisa pamer di medsos. Tapi fund kan nggak bertindak seperti itu, nggak peduli mereka. Mereka hanya melihat bahwa uh, yang mana yang aman buat kita, ya. Karena mereka dananya juga gede kan masuknya kan. Jadi mereka melihat mungkin mereka kan masuknya akan lebih telat, tapi mereka lebih mencari keamanan, ya, kepastian dulu lah. Intinya seperti itu ya. Begitu udah dirasa oke, mereka akan mencoba masuk bertahap. Nah, itu yang menurut saya patut kita waspadai. Jadi yang main sekarang ya antara kalau nggak emiten ya paling ya biasanya ya retail seperti itu, kebanyakan retail. Makanya volume nggak terlalu gede-gede amat seperti itu, Hmm. dan Mereka juga mulai aslinya kecil ya. ya aslinya pun paling algo ya kan, algo trading AKBK ya, yang trading aja, hari ini beli besok mungkin jual. Nah, itu yang menurut saya sering terjadi seperti itu. Kebanyakan sekarang foreign beli terus besoknya langsung jual ya. Iya, kebanyakan gitu. Cuman beli jual, beli jual, udah gitu-gitu aja. Kalau menurut you tentang perbankan gimana? Kan ini kan BBCA hari ini juga masuk di top net foreign buy ya. Tapi BMRI sama BBRI masuk di top net foreign sell. Menurut Koko buat foreign investors mereka juga masih pilih-pilih secara rotasi, masih selektif banget atau gimana? Eh, Kalau perbankan menurut aku kita bisa mulai beli ya. Kita bisa mulai beli. Saya sendiri juga mulai melirik perbankan ya, BBRI. Tadi kan saya juga ada kirim ke kamu ya, yang memang layak dipantau. Jadi lumayan harusnya bisa ya, perbankan ini harusnya bisa. Jadi gini, kenapa sih saya mulai mengincar perbankan? Karena ketika saya melihat bahwa IHSG ini ada potensi reversal ke depannya, yang ditarik awal adalah banking biasanya. Ya, banking duluan yang ditarik. Jadi kita kalau masih ingat ya, IHSG dari 5.300 kemarin kembali ke 6.300, yang ditarik adalah BBCA. Ya, BBCA dan BBRI kan waktu itu kan, baru yang lain mengikuti. Nah, itu menurut saya pola yang sama yang akan terjadi. Ketika memang marketnya udah optimis, maka yang ditarik adalah perbankan. Nah, perbankan ini tergantung kita bagaimana sekarang nyicil pertahanan kita ini untuk nyicil bertahan ini kuat nggak, kan seperti itu.
Ya, jadi untuk range beli ya mungkin bisa minus 5%, minus 10% ke bawah masih bisa sih menurut aku untuk yang start beli baru ya. Seperti itu. Masih bisa hold ya. Masih bisa. Oke. Cuman Kok kalau ini, nyangkut ya nggak tahu ya. bonekanya banyak banget ya by the way. Iya banyak. By the way, aku tuh bingung loh. Kalau setiap kali aku IG live sama Sukor, itu nggak keluar notif loh, pasti di profile aku. Masa Selalu sih? nggak keluar. Iya. Kenapa Ini ya? makanya kan ini kan kok tumben kok cuma 200. Biasanya kalau aku live tuh bisa sampai hampir 1.000 kan. Nah, ini biasanya aku cek pakai akun satunya loh. Bener, akunku satunya tuh di bagian aku tuh nggak ada live-nya. Oh, berarti kita juga Oh, oh. harus cari tahu ya kenapa ya? Iya, dan itu dari zaman dulu sama Daniel, aku selalu bilang, dan kayaknya kalau kalau sama Sukor, aku aja yang mulai deh, karena nggak pernah nongol, nggak tahu kenapa ya. Aku juga bingung nih. Oh. Oke, berarti kedepannya kalau kita live lagi harus dari Kobens account dulu kali ya, Ko? Iya, tapi kalau kamu masuk dari Sukor baru keluar, coba aku posting story aja deh. Bentar ya. Oke. Oke, sambil Oh, dilanjut aja nggak buat apa-apa. buat teman-teman Cuan Troopers juga mereka juga pada gak lihat notifnya ya? Iya, karena mungkin nggak ada notif ya. Sebentar, aku share di story dulu deh. Yang muncul notif live Sukor. Oh, oke. Oke. Coba kita cari tahu lagi ya. Oke, mungkin aku juga boleh tanya tentang foreign buy kali ya, Ko ya. Boleh, Jadi boleh, ini boleh. ada beberapa nama kan, tadi Koko juga ngomong tentang TPIA, ya kan. Mungkin kita juga bisa bahas tentang kayak DSSA, ANTM, Mm-mm. eh, Unilever. Menurut Om Ben sendiri, ini lebih ke gimana ada bargain hunting atau mulai ada rotasi sektor, gimana pandangannya? Menurut aku sih so far harusnya memang memang apa cukup aman ya IHSG sorry untuk saham-saham Konglo itu masih masih cukup volatile. Cuman ya yang tadi saya bilang mungkin mereka menunggu dari alfanya dulu ya perbankannya dulu seperti itu. Jadi makanya kan kayak TPIA ini kan gerakannya lebar banget kan hari ini kemarin turun misalnya minus 7% hari ini bisa balik lagi plus 5% dan lain sebagainya. Nah, itu yang memang selalu terjadi seperti itu karena ketika IHSG kita ini belum stabil ya, maka ya mereka pun dari pihak Konglo-Konglo pun mau nge-push ngegas juga mereka mungkin mikir gitu loh. Ya kan? Tapi kalau misalnya nanti udah mulai stabil dan terutama banking ini udah ngerek ke atas. Nah, nanti banking ngerek ke atas ada waktunya banking juga akan mereda kan, nggak selalu nge-push ke atas karena nanti biasanya akan diikuti oleh saham-saham lain termasuk saham-saham Konglo seperti itu. Mm. Oke, oke kok. Ini ada pertanyaan nih Om Ben. Om Ben bisa spill sedikit nanti cara Om Ben trading di kondisi sekarang seperti setup yang dipakai serta trading plan-nya. Kalau spill juga risk percentage-nya Om Ben tiap entry. Gimana tuh? Aku biasanya begini, yang aku bilang sama teman-teman juga, aku biasanya untuk masuk sekarang itu maximum size-nya itu aku pakai 30% dari total cash-nya ya. Jadi biasanya kalau misalnya let's say aku punya 100 juta, aku cuma pakai 30 juta untuk trading per harinya seperti itu. Jadi tidak pernah aku langsung all in di sini karena marketnya lagi seperti ini. Tujuannya apa? Sehingga kalau aku sampai loss ya, aku ini nggak kegerus banyak, portonya nggak ke drag down banyak, nggak sampai stres, nggak sampai pokoknya frustasi karena market lagi susah kan. Kalau CL melulu kan kebanyakan kalau kita pakai porsi yang gede ya, saya takutnya adalah kita akan menghabiskan semua profit yang udah pernah kita dapat di bullish market. Nah, di market yang sekarang ini kita kan sangat defensif ya. Ketika kita sangat defensif, maka yang terjadi adalah kita harus benar-benar bermain itu bertahan. Bertahan itu apa? Fokusnya adalah menjaga aset kita ini nggak berkurang banyak. Jadi fokusnya bukan cari cuan. Karena cari cuan ini nanti kalau marketnya udah recover, kalau marketnya bearish kalian bisa cuan, itu berarti kalian bagus banget gitu loh. Tapi kalau market bearish seperti ini adalah tujuannya kita punya duit ini nggak kekurang apa nggak tergerus banyak. Ini bahaya banget teman-teman karena kebanyakan kita nggak sadar kalau marketnya susah, kita terus ngepush terus, akhirnya kita malah
loss terus dan akhirnya kena mental. Udah kena mental, pengennya balas dendam, nge-push lagi, kena mental lagi, dan itu bola selalu sampai kita kehilangan semua aset kita. Takutnya kan seperti itu. Nah, Ya. risknya bagaimana? Saya selalu melihat secara teknikalnya. Misalnya saya melihat, oh, saya udah menentukan bahwa titik ini saya harus stop loss. Ya saya harus stop loss mau nggak mau. Ya. Nanti Harus kalau berani cut stop loss loss, ya gitu ya. ya kalau udah cut loss mantul gimana? Ya itu pikir lagi. Karena pertanyaannya begini, kalau nggak cut loss terus nggak mantul gimana? Nah, kan dibalik kan pertanyaannya kan. Misalnya, let's say hari ini kan banyak yang kegocek nih, udah cut loss ya kan, mantul. Nah, biasanya kenapa begitu cut loss-nya telat? Kalau kalian cut loss-nya kemarin, ya kan, kalian nggak akan kegocek sebenarnya. Misalnya contoh, TPIA kemarin sempat di harga 2000 ya, 2000-an tertingginya. Misalnya kalian masuk di harga kan supportnya 1930. Oke lah, kalian masuk di 1930-an. Stop loss di berapa? 1880 misal seperti itu. Kalian turutin. Ya kan kena ya harusnya ya. Udah kena cut loss kan ya udah kena. TPA turun sampai 1800. Nah, dengan kalian cut loss di hari kemarin, ketika hari ini start, ya kan kalian bisa lihat, oh TPA 1800 misal nih. Kok nggak turun ya? Kok nggak turun? Saya mau coba spekulasi buy. Ini kan marketnya hijau nih. Saya mau coba spekulasi buy. Stop lossnya di mana? Ya jangan sampai bikin lower low lagi. Misalnya 1780 ada stop lossnya. Nah, kalian akan dapat profit kan? Tapi buat orang yang nyangkut dan nggak mau stop loss, nggak mau cut loss, ketika pagi TPIA merah, mereka panik. Ya kan, panik kan, wah TPIA 1800 nih, tiba-tiba dibanding 1780, udah cut loss lah. Nah, ketika udah cut loss mantul. Kenapa begitu? Karena cut lossnya telat. Coba cut lossnya nggak telat. Kebanyakan nggak akan terjadi hal seperti itu kan. Dan bahasa seperti itu, contoh Bumi, ya kan, Dewa, semuanya begitu sama, gitu loh. Ya, karena cut loss-nya telat, makanya setelah cut loss mantul. Nah, setelah mantul tambah kena mental lagi. Ya kan? Udah mantul. Sendiri persentase Kenceng, kesel nih. stop loss-nya berapa kok? Saya nggak pernah pakai persentase, tapi segini loh. Saya misalnya tadi saya kasih contoh ya. Misal let's say TPIA ini range-nya 1900 atau 930 ya, mondar-mandir reject di situ terus ya kan. Nah, berarti di area 1930-an itu malah area beli saya yang agak banyak di sana, 1930 sampai 1900 lah, let's say seperti itu. Nah, stop loss-nya saya tentuin. Oh, saya tentuin misalnya range karena range saya beli 1900 sampai 1930, let's say average saya akan jadi 1920 lah, misal seperti itu, atau 1915. Nah, saya tentukan minus 5% dari harga itu. Nah, jadi itu yang jadi patokan saya. Jadi stop loss itu harus ditentukan dulu di mana area support, di mana demand areanya, bukan di entry kalian. Kalau di entry kalian kan kalian bisa aja entry di area resist, ya kan? Jadi ketahui dulu di mana demand-nya itu di mana, area-area di mana biasanya mantul itu harga berapa. Kalau nggak sampai sana gimana? Kalau misalnya mau ngejar atas ya harus disiplin, ya kan? Misalnya let's say kita ngerti bahwa 2000, 2050 itu TPIA biasanya di sana itu banyak sekali dibanting dan angka 2000 kan angka psikologis ya. Nah, berarti kalau kalian beli di harga 2000-an, berarti kalian harus siap kalau dibanting turun ya kalian harus stop loss-nya ketat, misalnya di 1980 karena kalian mencoba buy on breakout kan seperti itu kan. Nah, itu yang harus kalian waspadai. Jangan stop loss-nya misalnya begini, oh saya masuk di 1900 Om Ben, kan patokan Om Ben misalnya stop loss 5%, jadi saya pakai 5%. Nggak bisa begitu, caranya nggak gitu. Ya, caranya nggak gitu. Kalian harus menentukan dulu di mana supportnya. Nah, entry-nya di support itu. Jualnya di mana? Nanti ketika kena resist, mulai reduce bertahap. Ya, dan biasanya saham-saham sekarang itu sengaja kayak market maker-nya itu sengaja bikin false breakout. Ya, di breakoutin ke atas, setelah itu diguyur. Nah, kebanyakan orang yang kejebak itu yang buy on breakout. Wih, breakout nih, misalnya break 2000 nih. Kejar 2030, ya kan? Tapi mereka nggak disiplin. Harusnya kalau kejar di situ stop loss-nya di mana? Ya kalau ketika gagal breakout misalnya 1985, 1980 harus sudah cut loss di situ. Nggak boleh lebih dari itu, ya kan? Nah, biasanya market maker memanfaatkan itu untuk jualan di sana. Ketika orang buy on breakout, ya kan? Berarti kan ada yang beli nih. Nah, mereka berjualan di situ dan kemudian harganya turun. Itu yang terjadi sama DSSA juga kan di harga 900 kemarin dibanting sampai 770 itu. Ya kan? Itu yang terjadi, dimanfaatin orang untuk jualan seperti itu. Om, aku juga mau tanya, kalau misalnya ada false breakout, gimana sih caranya kita bisa baca, oh ini false breakout gitu loh? Biasanya begini, kalau kalian pembeliannya buy on breakout itu kan agak susah ya sekarang dengan market seperti ini ya. Kalian harus mengerti dulu IHSG di mana posisinya. Kalau market sekarang ya, market sekarang ini agak berbeda dengan beberapa bulan lalu. Ya, market sekarang ini semua saham itu pergerakannya itu sensitif dengan IHSG kita. Jadi kita harus ngerti, oh IHSG ini resist di mana nih?
Nah, kalau IHSG udah kena resist, kebanyakan semua pada jualan sekarang. Kalau nggak percaya, kalian tadi lihatlah pagi di sesi 1, kalian buka chart intraday-nya ya, 1 menitannya IHSG kita, ketika IHSG kita kena di 5980, tiba-tiba dibanting sampai 5950, 5940. Pada jualan semua. Terus karena bertahan, naik lagi dia. Coba breakout lagi. Akhirnya di breakoutin pakai perbankan. Ya, 6.000 gara-gara BBRI digas ya kan. Kemudian kayak ada saham Mora tadi sempat mau arah ya, digas ke atas, akhirnya breakout semua kan lah, baru semua ngikutin brand naik lah, apalah semua naik semua, ya kan. Nah, itu kalian harus ngelihat IHSG kita dulu. Kalau IHSG kita ini berada di posisi resist, saran saya jangan buy on breakout. Ya, jangan buy on breakout karena kebanyakan kalian akan kena kejebak ya, karena buy on breakout kan ya, buy on breakout ya kejebak. Nah, tapi kalau memang mau buy on breakout, gimana strateginya? Let's say tadi contoh ya, contoh resist 2000, harganya pakai porsi misal 10% dari yang kalian mau masuk di saham tersebut. Misal kalian mau beli 10 juta, ya masuk aja 1 juta dulu di 2030. Sisanya bagaimana? Buat jaga-jaga kalau ada bantingan ke bawah. Ya biasanya ketika breakout ya kan, dia akan turun lagi. Kalau apalagi dengan market sekarang ya. Jadi ketika turun, nah mulai nyicil lagi 1 juta lagi di harga 2000 misal 1980, 1995, 1990. Nah, tentukan stop loss-nya di mana. Oh, let's say saya mau stop loss di 1975. Ya udah. Itu aja. Kalau jebol ke 1975 ke bawah ya gimana, ya udah, buang. Berarti gagal breakout gitu aja. Jadi itu yang strateginya, dan buy on breakout itu lebih beresiko di market yang seperti sekarang ya. Jadi itu yang harus dipahami. Jadi resikonya lebih gede untuk buy on breakout di market sekarang. Jadi kalau misalnya marketnya udah membaik, lebih bisa buy on breakout ya? Ya, kalau marketnya udah enak, nah nanti boleh lah buy on breakout, gebuk-gebukan tuh nggak jadi masalah. Tapi kalau marketnya belum cukup oke, saya rasa kalau buy on breakout itu sangat beresiko. Ya, menurut saya sangat beresiko. Oke, kok kan ini kan kita lagi menuju ke bulan IPO ya, kok ya. Di bulan Juli kita ada 6 ya. Menurut Om Ben itu IPO-nya cukup menarik nggak untuk kita buy-in? Menarik. Yang mana aja kok yang menurut Om Ben sendiri Kalau menarik? kalau saya jelly boleh lah, jelly. Tapi jelly agak mahal ya kayaknya IPO-nya ya. 1000-an ya. Jelly menarik kan, jelly apalagi Sukor ya. Oke lah, jelly boleh. Lalu Prodia ini juga boleh. Cuman tanggalnya barengan atau enggak nih saya belum cek nih. Tanggalnya barengan atau enggak ya. Lalu kalau ESA saya kayaknya enggak deh. ESA saya enggak ikut aja. Saya lebih ikut yang ini. JECX ya, JECX ya. Karena saya lihat dari underwriter-nya. Ya, underwriter cukup oke. Kemudian batch nih ya boleh lah ya, tentatif lah. Cuma intinya begini, saya pribadi sampai sekarang saya belum order ya, karena saya biasanya order itu nanti di offering ya, di offering ya, sambil saya melihat harga listingnya berapa ya, karena ini kan kalau bidding ini kan masih range kan, jadi saya tunggu harga listingnya berapa, begitu udah ketahuan, nah baru saya lihat. Dan biasanya begini, saya punya beberapa akun, kan saya punya beberapa akun sekuritas ya. Saya ada akun sekuritas yang memang nggak saya pakai, dalam arti mungkin udah dorman atau apa, tapi saya udah daftarin nih di web IPO. Nah, akun itu yang saya pakai cek untuk ngecek ini antrean udah berapa banyak. Ya, kalau antreannya banyak, kemungkinan ya kita lebih aman lah ya, nggak akan disiram semua ke kita kan, ya barangnya seperti itu kan. Karena kalau IPO kita dapat banyak, kita juga akan panik. Waduh, dapat banyak ini. Wah, dapat banyak berarti ada potensi malah koreksi kan. Tapi kalau dapatnya misalnya penjataannya cuma 1 lot, 2 lot, kan bisa arah berjilid-jilid kan begitu kan. Nah, jadi kalau IPO yang saya lihat seperti itu ya. Jadi yang saya main seperti itu. Cuman kalau misalnya teman-teman nggak yakin, wah saya daripada duit saya cuma nggak ada 100 juta dapat 5 lot, males lah ya kan. Ya udah nggak usah ikut, nggak apa-apa. Nanti kita cari di market lah. Di market kan banyak saham ya. Siapa tahu, dan ini kan kebanyakan listingnya bulan Juli kan. Ya, saya berharap minggu-minggu terakhir ini ya kita ini mulai menemukan arah sehingga nanti kita bisa ya masuk di market seperti itu ya kan, seperti itu. Oke, iya sih, buat Jelly sama PDRL tuh di awal Juli ya. Kayaknya ada beda sekitar 2-3 hari sih. Oh ya, ada lagi yang runs ya, runs, tapi ini Iya, ada runs yang juga. paling runs ya. Ya, runs boleh lah. Tapi intinya dari semua IPO ini, kalau misalnya saya ikut, saya tidak pernah invest. Dalam arti,
saya hanya manfaatin momentum ya. Jadi kalau misalnya arahnya kebuka ya udah saya jual atau secukupnya saya jual seperti itu aja. Dan saya nggak pernah ngejar untuk antri di arah, saya nggak pernah berani ngejar saya. Takut Oke. takut dikasih nanti. Oke, Om. Selain itu kan tadi ngomongin kalau misalnya nggak tertarik dengan dalam IPO bisa cari yang lain dari emiten lain juga kan. Yang mungkin sering dibahas sekarang TPIA ya. Pandangan Om Ben tentang itu gimana? TPIA, bentar saya lihat chartnya dulu. TPIA. TPIA ini posisinya masih sideways sebenarnya ya. Cuman yang harus diwaspadai adalah TPIA ini kan jebol dari 1930. Tadi tepat menguji 1930 nih, 1925 nih. Nah, ini jadi pertaruhan. Kalau TPIA nggak bisa breakout dari 1930 lagi ya kan, alias di situ diguyur terus ya, maka TPIA ini ada potensi koreksi lagi. Ya, koreksi dia uji ke berapa? Ya uji ke dekat-dekat 1830 sampai 1800 lagi di area sana. Nah, jadi hati-hati teman-teman buat yang mau ngejar ya seperti itu ya. Kalau tadi teman-teman punya barang belum jual misalnya ya tinggal dikawal aja, besok gimana kan kita lihat ya. Seperti itu. Oke, buat saham-saham Pak Pepe gimana tuh Pak PP pandangan? ini yang dari kemarin itu yang udah turun tapi nggak naik-naik ini brand ini nggak tahu kok, nggak ngikutin ya, nggak ngikutin yang lain ya. Kayak tadi tapi brand tuh aneh. Kemarin tuh kan sempat dibanting, tapi brand tuh yang paling nggak dalam loh brand. Brand tuh kemarin minus 1% doang, ya kan? Hari ini tapi juga nggak kemana-mana. Yang lain TPIA kenceng, brand cuma 0%. Ya, jadi kayak brand tuh kayak cuma dijaga-jagain aja, ya. Jadi brand ini menurut saya kalau seandainya bertahan di area sekitar 3.400, 3.300 itu kuat di situ dengan tidak ada guyuran yang masif ya, maka menurut saya brand brand boleh lah ya, brand seperti itu. Jadi cukup oke lah brand. Sellernya nggak terlalu gede juga sih. Dan brand kan ya saham kesayangannya Papa ya seperti itu ya. Di buyback terus kan. Mm-mm. Oke, Lalu kenapa? menurut Om Ben ada saham-saham yang Om Ben lagi lirik gak buat minggu depan? Di SSA boleh, di SSA ya. Khusus Di saya. SSA ini ya lumayan menarik ya. Kalau yang suka yang sedikit volatile di SSA. Kalau teman-teman mau masuk BBRI juga menarik, saya bilang ya BBRI. Ya BBRI ini ya kalau sampai dikasih 2.700 itu boleh lah. Ya sekitar segitulah. Kalau di harga sekarang sih saya nggak berani masuk sih. Saya kemarin ada beli BBRI di 2.800, saya udah jual tadi. Ya karena saya lihat, aduh nggak deh, nanti aja deh. Ya siapa tahu dikasih diskon lagi kan begitu kan. BBRI Menurut Om oke. Ben tentang Mhm. Dewa Indie gitu, gimana? Dewa, Dewa, Dewa ini menurut saya kok nunggu deket-deket di 310 ya, 316 lah, 316 ke bawah sampai 300 tuh. Deket-deket situ aja saya nunggunya. Ya biar dia ada koreksi dulu. Kalau indinya, Indi jangan jebol dari 1765 dah gitu aja Indi. Karena sellernya gede ya Indi ini ya. Saya nggak tahu nih tiba-tiba Indi kok jadi chartnya jadi jelek banget ini. Ya. Jadi jangan jebol, jangan bikin lower low aja deh Indi di 1765 itu. Kalau lower low, wah itu berat itu nanti. Oke, Om Ben, mungkin insight dari buat Raja kali ya. Kan kemarin tuh ada apa berita mau stock split, Hmm. terus juga kemarin sempat naik lumayan tinggi. Pandangan Om Ben gimana tentang Raja? Raja ini momentumnya ada, cuman kalau beli di sekarang deket resist sih. Enakan di dekat 37 sampai 36 lah Raja itu ya. Jadi kalau posisi sekarang saya lebih lebih condong mengharapkan market koreksi sih, karena dengan market begini kalau buy on breakout di atas ya takutnya dikerjain lagi ya kemarin kan, disiram lagi ya, kecuali memang IHSG kita ini selama beberapa hari ke depan kuat ya, dan ada akumulasinya semua ya, karena saya lihat ini kok rata-rata dari Broksum juga yang banyak main retail rata-rata ya, yang dominan retailnya ini seperti itu sih. Jadi saya lebih baik cenderung menunggu lah, lebih konservatif dulu lah. Oke, kalau buat Bufa gimana, Om? Wah ini kemarin juga kenceng ya Bufa ya.
Bufa selama nggak turun dari 750 lah. Ya di situ-situ ya. Selama nggak turun dari 750 boleh. Bisa uji ya 900-an lagi lah. Semoga di area sana. Karena ini kemarin kena resist ya. Di 960-an, 930, 960 itu resist. Bufa. Hmm. Oke, kalau PTRO gimana pandangan Om Ben sendiri? PTRO. PTRO. Hmm, PTRO area buy-nya di 3850 ke bawah sih. Cukup lebar sih sebenarnya area buy-nya. Cuman ini yang perlu diperhatikan kalau nggak bisa lewat dari 4100 ya ada potensi uji support dulu lah ya. Dengan market begini kayaknya trading lebih enak sih. Kalau uji support beli dikit-dikit nyicil nanti naik jual udah gitu aja lah. Mau gimana? Quick in, quick out ya. Iya karena kalau nunggu terlalu lama udah cuan ya kan dibalikin BEP atau malah cut loss kan sakit nanti. Oke. Om Ben kan hari ini kita juga bisa lihat bahwa IDX Infrastructure juga salah satu sektor yang lumayan kuat ya. Jadinya kan TOWR Tower juga dia masuk ke top gainer LQ45. Menurut Om Ben sendiri ini sektor lumayan menarik gak untuk kita masuk? Hmm, saya nggak lihat sektoralnya jujur aja, tapi saya tower ini secara cat menarik sih. Ya tower secara cat menarik. Ya ini ada potensi cut and handle kalau bisa break dari 410. Ya kalau mau entry sih selama di atas 370-an bolehlah tower ini. Kumulasi juga bagus nih tower nih. Nah, jadi teman-teman, kalau saya pribadi saya tuh tidak melihat apa ya, sektor mana yang menarik enggak. Yang saya lihat adalah per sahamnya aja karena dari satu sektor pun enggak semua sahamnya bagus gitu loh. Ya, jadi saya lebih lihat oh, saham tertentu aja nih sahamnya menarik nih. Nah, nanti kalau misalnya turun boleh kita kolek lagi, nanti naik kena resist ya kita reduce seperti itu. Oke. Kok ini ada banyak pertanyaan tentang cuan ya? Pandangan Hmm. Kakak sendiri gimana? One ini sellernya kenceng ya Mas Yan ya, sampai hari ini pun masih masih lumayan kenceng nih sellernya coba saya lihat. Iya, masih ada seller. Kalau IHSG kita bisa bertahan harusnya cuman 600 nggak jebol sih. Cuman hati-hati kalau 600-nya jebol ya karena 600 itu pertahanannya dia. Kalau jebol bisa sampai lumayan dalam nih. 570, 540 itu bisa nih. Jadi hati-hati. Dan gini, saya pribadi gini, kalau market seperti sekarang, ya saya akan mencari saham-saham yang memang lagi jadi alfanya. Misalnya dari Pak PP, biasanya alfanya TPIA sekarang. Yang paling ramai TPIA. Ya, jadi, nah ketika itu saya akan fokus ke sana, seperti itu ya. Saya TPIA. Jadi saya tidak akan banyak bermain. Saya misalnya kan banyak teman-teman tuh punya TPIA, Cuan, BRPT, CDIA, semua punya. Wah itu bahaya. Kalau begitu kontrolnya akan susah. Ya jadi di market sekarang ini porto seramping mungkin itu akan membuat kalian lebih mudah bergerak dan lebih mudah untuk switching, untuk merapikan porto, untuk TP dan lain sebagainya. Semakin banyak porto kalian di saham, semakin banyak kan akan semakin pusing, ya. Dan uang kalian akan banyak kebagi-bagi. Menurut saya, jadi saran saya sih kalian nggak boleh lebih dari 5 saham lah sekarang itu, ya. Jadi misalnya kalian punya mining, kalian carilah saham mining yang oke apa. Misalnya punya Pak PP ya carilah. Misalnya mau perbankan ya perbankan nggak perlu beli semuanya, ya kan belilah beberapa aja. Jadi itu akan lebih mempermudah kalian untuk cari profit di market ya. Karena kalau dibandingkan harus banyak saham, wah itu lebih pusing lagi nanti. Oh, oke. Buat saham-saham konglo yang lain, Om Ben sendiri masih lihat gak? Saya cuman fokusnya itu ke Pak PP, ya paling kalau kemarin ada Raja ya paling ke Pak PP beberapa saham misalnya TPIA atau mungkin Brand atau BRPT ya. Kemudian saya lihat lagi misalnya Raja ya. Saya nggak pernah lihat Ratunya ya, saya cuma lihat Rajanya aja. Kemudian karena lebih liquid kan apa Rajanya. Kemudian kalau saham Bakri ya saya lihat di kayak Bumi sama Dewa seperti itu ya kan. Saya nggak ambil yang lain ya tujuannya supaya ini apa nggak terlalu banyak ya seperti itu. Oke, kalau misalnya Bakri gimana? Bakri ya
sebenarnya Bakri ini akan oke ketika IHSG oke dah gitu aja. karena karena dia kayak ngikutin aja. Kalau IHSG nggak oke ya Bakri akan berat seperti itu. Atau tunggu ketika memang nanti ada saatnya ya Bakri itu digas, di push, ada flow-nya. Nah kalau ada flow-nya lagi rame di running trade, nah itu baru bolehlah kita cari entry misalnya seperti itu. Oke, pandangan Koko tentang saham sawit gimana tuh? Kan lumayan rame kan sekarang tentang B50. B50 sawit itu paling kayak LC. Nggak kemana-mana sih sebenarnya. Saham-saham CPO ini memang agak sedikit unik sih. Jadi rata-rata memang jarang jarang bergerak ya. CPO ini coba saya lihat dulu. CPO apa aja sih? TAPG. TPG hari ini naik ya. Ya TAPG naik sih. TAPG ini nggak boleh jebol 1460 lah. Jadi kita gini ya. Saya pribadi saya tidak melihat dari supportnya yang terlalu jauh karena buat saya pribadi saya lebih suka mencari di mana area support terdekatnya. Karena kalau supportnya kejauhan nanti takutnya ya si koreksi dalam ya kita akan nyangkut. Jadi saya cuma cari support terdekat, jangan bikin lower low aja. Kalau nggak bikin lower low selama itu ya aman ya. Tapi kalau bikin lower low ya kita cut dulu, kita buang dulu, nanti kita ambil bawah lagi. Ya. Jadi strateginya begitu. Nggak boleh saklek. Oh saya mau nih ya, kecuali kalian invest ya itu beda beda urusan ya. Tapi kalau kalian trading ya nggak boleh benar-benar ambil range-nya terlalu lebar, nanti takutnya kalian akan nyangkut seperti itu. Dan saran saya misalnya CPO, sama CPO ini ada banyak ya, ada dari alfanya ya sampai gorengannya pun ada kayak Gosco, kayak BWPT ya. Saran saya di market sekarang carilah yang alfanya aja, karena ya yang tadi saya bilang yang akan bergerak itu alfanya bukan gorengannya. Gorengannya akan menyesuaikan ketika alfanya naik seperti itu. Jadi bakal Ya, ikutan juga ya. ya, itu yang harus dipahami ya. Jadi kebanyakan teman-teman ini kan, wah, cari gara-gara mikirnya ini, TAPG mahal om Ben, 1.500 harganya. Udahlah, aku beli Gosco aja. Gosco kan lebih murah, harganya 100 kan. Nah, tapi kan sebenarnya sama, kalian belinya kan nggak dilihat dari berapa lotnya, tapi nominalnya. Kan seperti itu. Ya kebanyakan teman-teman kan yang dilihat kan lotnya. Oh, lotnya cuma dapat dikit, padahal kan nominalnya juga mempengaruhi. Ya memang kalau misalnya harganya Gosco naik berapa tik, itu harganya udah naik banyak kan. Tapi kalian lihat likuiditasnya aja. Hari ini aja Gosco ini yang biasanya puluhan ribu, bid offernya cuma ribuan doang, kecil-kecil doang. Nah ini dengan kecil-kecil begini, kalau misalnya marketnya berbalik arah diguyur, maka yang terjadi adalah ya akan lebih volatile, ya akan lebih koreksi lebih dalam biasanya seperti itu. Oke. Om Ben mungkin mau tanya tentang strategi tradingnya Om Ben. Kalau misalnya ada harga nih menyentuh area demand, terus itu langsung kita cicil beli atau baru beli ketika ada konfirmasi tertentu di area demand itu. Misalnya kayak konfirmasi candlestick, gimana loh? Nah, kalau saya biasanya strateginya saya lihat IHSG di mana sekarang. Oh, IHSG kena area support nih. Nah, saya akan melihat saham-saham di mana yang kena support semua. Karena biasanya kalau marketnya tidak ada yang aneh-aneh, akan ada pantulan dulu. Ya, at least pantulan sekali dua kali lah. Nah, itu yang kita bisa makan untuk trading ya, dapat 2%, 3% itu bisa lah. Ya, misalnya IHSG support di let's say di harga 5.900 ya seperti itu ya. Oh, udah di 5.920 nih. Nah, saya cari, oh, saya ingin nih beli TPIA. Oh, TPIA kok dekat support juga ya. Nah, itu saya tunggu begitu IHSG-nya nanti dibanting ya atau kena ya. Nah, saya mulai nyicil TPIA-nya. Ya nyicil, nanti kalau IHSG-nya rebound kan kita dapat spread rebound ya. Dapat rebound kita mulai reduce bertahap. Ya, jadi saya belinya bertahap, saya jualnya bertahap. Itu yang selalu saya lakukan. Oke. Oke, I see. Om Ben mungkin mau tanya juga nih tentang cuan. Tadi udah kan, Son? Tuh, cuan, oh iya cuan udah, oke. Go to. Goto tidur lah, sudah lupakanlah Goto. Sudahlah, itu jadi Goto ini, aduh, sudah nggak ngerti lah. Ini kan rebalancing yang tidak balance ya, nggak bisa keluar kan dari asingnya pun nggak bisa keluar, susah keluar ya, rebutan keluar dari Goto ya udahlah. Nggak tahu lah, ini tergantung kalau ada buyback dari emiten baru mulai bangun kali, kalau nggak ada ya nggak akan bangun lah menurut saya. Oke, oke deh. Kalau buat Esa gimana kan lumayan menarik ya, Dolni Amonia ya. Iya, Esa jangan turun dari 600 lah ya, 600 ya 600 lah di situlah supportnya. Kalau nggak turun ya bisa lah ada pantulan, tapi kalau turun ya jangan lah, itu aja. Oke. Pandangan Koko tentang BRMS? BRMS.
BRMS ini masih nunggu konfirmasi sih kalau saya pribadi ya. Tapi kalau ngomong supportnya di mana ya dekat-dekat 520 sampai 500 lah. Itu area supportnya. Situ area supportnya ya, di dekat 500 itu. Oke. Mungkin tentang ini kok MDKA yang lumayan rame juga ya MDKA. Hari ini juga naiknya lumayan juga. Hmm. MDK kena resist nih di 2.920 sampai 3.000-an tuh mulai area resist, mulai area orang jualan sih. Saya tidak berani beli dulu sebelum ada konfirmasi ya untuk MDKA ya. Kecuali kalau turun ya nanti kita lihatlah di area 2.750-an itu ada reject nggak. Kalau reject ya bolehlah tanggepin di sana. Oke. Mungkin untuk saham saudaranya ya, emas. Emas kayaknya besok ada listing di Bursa Hong Kong kalau nggak salah ya. Emas ini supportnya masih sama di area 6768 ya kan. Kita lihat 7.100, 7.200 ini bisa break nggak? Kalau bisa nge-break ke atas ya baru oke. Kalau nggak bisa ya emas sih sideways aja di situ-situ aja. Ya, di area 7.200 sampai 6667 itu mondar-mandir di situ-situ aja pasti. Oh, Om Ben, aku juga mau tanya, kan itu dulu pernah Telkomsel ada dual market juga, mereka masuk ke US juga ya, terus saham di Indo juga naik meledak banget gitu. Menurut Om Ben sendiri, ini kemungkinan bisa seperti itu nggak buat emas? Mungkin ya. Cuman ya kita nggak ngerti. Kita punya market ini yang sedikit mengkhawatirkan gitu. Kita punya market ini aja sebenarnya. Kalau marketnya sebenarnya baik-baik saja, harusnya saham-saham kita ini bisa enak naiknya. Cuman karena marketnya begini nih, ya akhirnya nggak ada big player yang mau nge-push beli gede gitu loh. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Mm-mm. Om, pandangan Om tentang bull gimana Om? Bull. Coba saya lihat. Kalau bull kena resist nih 376-an itu kena resist ya selama nggak turun dari 350-an lah itu bull 350 sampai 340 supportnya sih. Selama nggak turun aman gitu aja. Oke. Tapi bull sendiri buat banyak orang katanya lumayan menarik ya. Iya, iya. Secara perusahaannya juga, mereka juga proyeknya lumayan banyak orang percaya dalam proyek-proyeknya ya. Hmm, betul. Oke. Pandangan Om Ben sendiri tentang teens gimana? Tim Kalau Teens ini memang area supportnya kemarin sih di 3.400 tuh yang tadi dia uji area support 3.400-an. Sekarang udah mulai deket resist ya di 3.670 ke atas nih resist ya. Ya jadi ya udah kalau udah kelewatan begini ya nanti tunggu aja. Tunggu aja ketika dia konsol dulu ya. Saya tidak berani ambil atas seperti itu. Oke. Eh, Mungkin juga bisa tanya kan oil ini harganya juga udah turun kan dan juga bisa mengurangi tekanan terhadap APBN, inflasi sama rupiah juga. Tapi menurut Om Ben sendiri dari sisi saham itu efeknya dampaknya apa aja ya kok ya? Gimana sorry? Gimana? Kalau buat oil kan harga oil udah turun ya. Hmm. Kan Ya, seharusnya turun. bisa bantu tekanan APBN, inflasi sama rupiah juga kan. Nah, menurut Nah, Om Ben ini efeknya gimana buat IHSG? ini yang jadi dilema itu sekarang adalah kita ini nggak cuman berpengaruh kepada harga oil aja ya tekanan untuk inflasi dan lain sebagainya. Kalau kita ini sekarang musuhnya adalah harga dari
harga dari USD indeksnya ini terlalu menguat. Ini USD index ini sekarang ada posisi di harga 101,5 ya. Dan posisinya ini dia tuh lagi uptrend, lagi reversal uptrend ya. Kalau kalian lihat chartnya itu lagi reversal uptrend ya. Dan ini kalau dia kejaga di atas 101, di harga 100,5 ya USD index itu, maka akan menambah tekanan kepada rupiah kita. Makanya kan rupiah kita melemah. Ya, rupiah kita ambil 18.000 lagi. Karena apa? Ya karena dolarnya terlalu kuat. Ya, dolarnya terlalu kuat. Dengan dolar terlalu kuat, maka rupiah akan melemah dan kecenderungannya terjadi outflow ketika rupiah kita melemah. Nah, jadi kita sekarang harus bersabar menunggu supaya USD ini nggak terlalu kuat-kuat amat, karena USD ini kena resist nanti di 102. Nah, semoga setelah itu dia ada pullback sampai ke 105. 100,5. Nah, itu yang membuat nanti rupiah kita akan menguat dan kita akan lebih nggak terlalu tertekan lagi saham kita ya. Karena kalau memang rupiahnya terlalu lemah ya, otomatis ada outflow terus ya kan, karena orang lebih condong kan ke dolar aja kan daripada simpen rupiah di saham kan begitu ya. Jadi itu yang jadi masalah. Tapi dengan pelemahan oil yang sekarang ini, oil udah di harga berapa nih sekarang? Oil udah turun ya di 79, 80 ya, 70-an ya, 70-an situ ya. Nah, dengan oil ada di harga itu ya, maka oil 70,73 ya. Dengan harga oil di situ ya kita lebih bisa rileks lah APBN kita, lebih lega dan nggak menambah tekanan di dalam fiskal dan moneter kita kan seperti itu ya. Jadi itu yang terjadi. Cuman ya tadi yang saya bilang, ini masalahnya nggak cuma masalah oil, masalahnya sekarang USD indeksnya sangat kuat sekali gitu loh ya. Dengan kuat begitu ya rupiah kita bakal kelabakan lagi, dan pemerintah harus bisa mengatasinya lagi kan begitu. Oke, kalau ini mungkin ada pertanyaan nih, kira-kira apa sih yang bisa men-trigger IHSG lebih ke reach bottom lagi nih? Yang bikin koreksi berarti ya. Iya. Kalau bikin IHSG koreksi sebenarnya sih kita newsnya udah jelek semua, udah keluar sih sebenarnya, udah price in harusnya ya. Cuman ya nanti kita lihat apakah ini tekanan rupiah ini ke rupiah kita ini lebih ada outflow susulan lagi nggak ya, karena memang asing keluar terus ya. Kita lihat ya sih, kita naik hari ini ya, naik cukup kencang, tapi ya itu kok masih keluar ya asingnya ya kan. Sesi 1 udah beli ya kan, ternyata mereka trading, sesi 2 mereka keluar ya bolak-balik lagi, muter-muter lagi kayak kemarin ya. Ini yang membuat lebih baik ya, kalau saya bilang pribadi ya udah biar turun lah, nggak tahu turunnya pakai apa, pokoknya ya nanti kalau turun ya udah kita harus siap dah gitu aja. Saya lebih milih begitu sih. Jadi kita selalu harus punya yang namanya dua plan. Ini presiden pegang mic turun nih ya, nggak tahu dah itu, nggak ikutan saya. Jadi ya itu cocokmologi aja lah. Cuman memang yang perlu kita bahas adalah kita harus punya dua plan ya. Plan pertama adalah kalau seandainya IHSG kita menguat ya, dan kemudian bisa reversal dan kemudian strong dengan akumulasi, nah ini kita harus bagaimana ya. Kalau sampai IHSG-nya jeblok turun ya, kita harus bagaimana. Trader itu dan investor tugas kita adalah bereaksi dengan pasar ya. Kita nggak cuma bisa memprediksi aja, tapi yang lebih penting adalah kita bereaksi. Bagaimana kita merespon pasar, itu yang lebih penting. Kebanyakan teman-teman itu kan nanya kasih A, si B, si C, nanti gimana ya sih, kita bakal naik atau bakal turun. Nah, seandainya analisa mereka atau analisa saya salah atau analisa kalian salah, apa yang harus kalian lakukan, itu yang lebih penting. Nah, kalau yang kalian lakukan adalah pasrah, ya udahlah pasrah aja Om Ben, siapa tahu naik lagi ya. Kalian akan mengalami ya yang kemarin itu dari IHSG dari harga 9.000 sampai 6.000 sampai 5.000-an ya, itu yang terjadi karena kalian pasrah. Gitu loh. Ya. Saya suara denger ya teman-teman ya. Kok di saya putus-putus ya? Coba teman-teman komen denger nggak ya suara saya? Karena suara hostnya kayaknya putus ini. Halo? Iya. Bisa dengar nggak? Sinyal, Tadi iya putus. bisa. Iya, sinyal kamu hilang tadi.
Nah, Iya. saya ulangi tadi ya. Jadi kalau kebanyakan kita itu nggak bisa merespon market, sehingga kalau marketnya benar-benar koreksi kalian nggak disiplin, dan terjadi setelah nyangkut gimana ya, pensiun aja deh Om Ben, saya nggak mau lihat market lagi, saya uninstall OLT, nanti saya lihat lagi tahun depan. Ya itu yang kebanyakan terjadi kan, makanya kan market sepi, transaksinya turun ya, karena banyak retail udah kehabisan duit dan nyangkut dan lain sebagainya kan. Nah itu yang terjadi. Jadi saya nggak pingin kita itu bertindak seperti itu. Kita tuh dikasih pilihan, kita bukan pasrah gitu loh. Kita harus berani cut loss, karena apa, bandar pun juga cut loss loh, market maker juga bisa cut loss loh. Kalau mereka aja cut loss, kenapa kita nggak cut loss, kan begitu. Kenapa kita ngeyel, kenapa kita cenderung buy and hold ketika kita buang barang, kan seperti itu. Jadi harus berani juga ya. Iya, kita harus punya apa ya, punya prinsip ya, disiplin. Kalau memang harus buang ya buang, itu yang menyelamatkan, dan itu yang membuat saya belum lama di market kan, saya dari tahun 2017, tapi saya ya udah ngalamin 2018 udah kena ya kan, 2020 kena lagi ya, tapi yang membuat saya bertanya karena saya disiplin aja. Kalau saya nggak disiplin saya udah pensiun pasti ya, saya nggak ada di sini gitu loh. Tapi karena saya Menurut disiplin, saya mau belajar lagi ya kan, saya mau terus evaluasi diri kan, introspeksi, begitu yang salah di mana, apakah saya denial, apakah saya terlalu FOMO, dan yang membuat saya ya sebenarnya kalau ditanya apakah saya masih cuan atau enggak, saya masih cuan. Bulan ini pun saya masih cuan, tapi cuannya mungkin nggak banyak, ya kan, nggak sesuai dengan apa yang saya targetin kan begitu kan. Cuman ya nggak apa-apa. At least kan saya tadi bilang, at least di market sekarang yang penting adalah bertahan, yang penting porto nggak berkurang, dah gitu aja. Duit nggak berkurang aja udah bagus banget. menurut Om Ben kan gara-gara MSCI masih tentukan reviewnya pada akhirnya kan bulan November. Menurut Om Ben kita masih termasuk tertarik gak ya, menarik untuk investor masuk Indonesia? Sebenarnya kalau secara valuasi kita udah terlalu murah. Kita murah banget sebenarnya. Karena apa, dari perbankan pun aja kita dividen udah double digit semua sebenarnya. Ya karena harganya udah terdiskon lebih dari 50% dari puncak kan, dari puncak harga all time high-nya kan. Nah, ini yang mesti kalian tahu. Cuman memang ya banyak sekali drama dan kepentingan yang mungkin yang terjadi kan, seperti itu kan. Ya kita nggak ngerti apakah ada urusan sama politik atau enggak, kita nggak ngerti. Tapi yang kita mengerti adalah bahwa secara valuasi murah, sebenarnya aslinya juga pengen masuk ke kita, pasti ya, saya yakin. Nggak mungkin nggak, kita market gede kok ya. Cuman ya mungkin mereka banyak ya, mungkin ada beberapa hal yang mereka kurang setuju dengan market kita, yang itu yang harus kita dikoreksi oleh otoritas dan regulator bursa kita, dan dikomunikasikan dengan baik kan, seperti itu. Ada kemungkinan nggak kita turun ke frontier nih bulan November? Selalu ada kemungkinan itu pasti ada ya kan. Cuman memang secara teori ya kan, dan idealnya kita nggak turun. Karena apa? Karena dari penilaian MSCI di minggu lalu aja kita itu termasuk yang bagus gitu loh, yang bagus ya, kita cukup bagus sebenarnya. Cuman ya mungkin nggak tahu, saya juga nggak ngerti kenapa kayak MSCI ini masih kayak nyari aja, kita masih dicari sana sini ya. Itu yang mungkin harus dikomunikasikan oleh pihak regulator dengan serius dengan MSCI, mintanya apa, dan udah turuti aja permintaannya. Kalau memang masih mau bermain di MSCI kan gitu aja. Kalau memang nggak bisa menuruti ya mungkin ya sudah, kita harus, kalau masuk ke frontier gimana? Ya nggak jelek-jelek amat sebenarnya ke frontier. Paling yang jelek apa? Yang jelek adalah ketika pengumuman frontier ya longsor semua, akan ada outflow tambahan kan, seperti itu. Tapi kalau udah berada di frontier, kita di frontier bakal, kayak gini ya, kalau kalian suka bola, ini kan lagi Piala Dunia. Kalau kita turun kasta ya, misalnya dari Liga Inggris lah, dari Premier League ya, ke divisi 1 ya kan, seperti itu ya. Nanti kita akan merajai divisi 1 nih ya, begitu. Kita akan dapat peluang yang banyak dari divisi 1. Karena apa ya? Karena kita yang paling baik di sana sebenarnya. Gitu loh. Ya kan? Dan ya itu ya mau nggak mau, makanya saya bilang kita harus punya plan A, plan B ya. Mungkin kalau nanti udah naik dan lain sebagainya ya jangan FOMO lagi. Ya kan, harus kendalikan diri. Mungkin dekat-dekat mulai November ya, mungkin kalian mulai redus lah TP lah, kalau udah profit ya kan, amanin cuan. Tujuannya apa? Ya amit-amit lah nanti ya tiba-tiba ada pengumuman yang aneh-aneh dari MSCI, itu kan ya bikin nggak enak kan. Nah itu yang harus kalian waspadai di situ sebenarnya. Jadi teman-teman itu harus bersiap dengan hal yang terburuk. Ya, itu aja. Kita berdoa untuk hal yang terbaik, kita doakan semuanya baik-baik aja, rupiah baik-baik aja, ekonomi baik-baik aja, ya kan? Nggak ada kebijakan yang aneh-aneh, ya. MSCI oke, tapi kita harus bersiap dengan kemungkinan terburuk. Itu yang paling wise menurut saya.
Oke, menurut Om Ben ini investor asing masih nunggu hasil kita menuju ke bulan November atau gimana ini? Jadi gini, kebanyakan memang kalau misalnya asing udah keluar seperti ini, ya kan, yang harus bergerak pertama untuk membangun likuiditas dan menjaga harga adalah dari domestik. Asing itu bakal nyusul nanti. Ketika apa? Udah likuiditas udah ada, udah stabil. IHSG mungkin udah berada di 6.300, sudah kuat di sana ya, walaupun digempur, ada yang buyback terus ya. Ini harus dilakukan ya, mungkin dari untuk buyback emiten, dari pihak-pihak dari pemerintah juga masuk, BUMN masuk ke BUMN ya, buyback di BBRI ya, dana-dana pensiun dimasukin semua. Itu bisa menjaga. Nah, kalau itu bisa menjaga ya, maka ya nanti akan ngikutin, dengan catatan ya kita harus membenahi apa yang MSCI mau juga. Karena FTSE juga pasti ngikutin MSCI kan. Kan seperti itu. Kalau MSCI nge-freeze ya FTSE pasti nge-freeze. Nah gitu aja. Nah kalau kita dengan MSCI udah cukup oke ya, udah ada progres ke depannya, yang mereka minta apa udah terpenuhi semua. Kalau ada saham-saham, kan sekarang saham-saham yang baru dibuka high concentrate shareholder kan baru yang di atas 95% kalau nggak salah nih. Nah, kalau misalnya dari pihak dari MSCI minta semuanya, ya udah kita sebenarnya harus ngasih kan begitu kan. Dibuka aja sekalian misalnya yang kan standarnya yang MSCI mau kan free float-nya 15%, ya kan. Berarti saham-saham yang di atas 15 yang free float-nya di bawah 15% ya mungkin data HCS-nya harus dikasih MSCI juga. Itu yang mungkin diminta juga kan, karena mereka membutuhkan yang namanya transparansi. Nggak bisa nyalain mereka juga loh, menurut saya. Karena mereka juga kena di Goto loh. Goto ini kan rebellion nggak bisa keluar. Bagaimana mungkin saham yang masuk ke dalam indeks ya dan gede porsinya gocap gitu loh, tidur. Nah mereka mungkin nggak pengen terjadi seperti ini lagi ke depannya. Makanya mereka mau datanya kita dibuka semua. Mereka menghitung free float versinya mereka. Bener nggak ini? Data dari KSEI sama datanya mereka ini bener nggak, match nggak? Nah itu yang mungkin akan jadi tambahan waktu ya. Tapi kalau misalnya udah diturutin semuanya ya, apakah bisa masuk lagi nanti saham-saham kita ke MSCI? Pasti bisa. Dengan catatan MSCI udah melihat bahwa udah aman nih ya, udah aman. Dan kita nggak perlu denial gitu loh. Intinya ngapain sih MSCI kok minta begini-begini? Ya mereka yang mau ya udah turuti aja sebenarnya kan. Nah, tim Oke. tergantung dari regulator nanti responnya bagaimana. Saya berharap ini kan udah dilantik ya Pak Jeffrey Hendrik dari dirut yang baru ya dengan timnya Pak Hendrik ya. Semoga dengan udah ada tim yang baru ini ya kerjanya lebih optimal kan, karena yang kemarin kan masih pelaksana tugas kan, bisa lebih optimal, bisa kelarin semua sama MSCI. Dan ini menurut saya adalah jadi satu prioritas yang sangat penting ya menurut saya ya, untuk harus diseriusin di sini seperti itu. Karena kalau enggak kita akan berat sekali market kita. Om Ben, selain MSCI, menurut Om Ben sendiri, penurunan ini juga buat foreign investors, apakah juga mereka tuh nggak sure dengan Indonesia gara-gara juga dalam kebijakan dalam Indonesia kan sering dibilang sering diganti-ganti kan, terus Hmm. mendadak ada announcement baru, gimana tuh? Ya itu mempengaruhi dong. Kalau saya sendiri, saya punya punya duit, saya masukin ke sebuah perusahaan, dan perusahaannya ini saya enak jidatnya sendiri, ganti-ganti kebijakan, dan gantinya mendadak tanpa ada pemberitahuan, nggak ada sosialisasi, tiba-tiba disahkan aja, ya kita nggak suka dong pasti dong. Kan seperti itu. Kita kan maunya kalau kita invest di suatu tempat, ya kita mencari yang namanya kestabilan kan. Kestabilan dan konsistensi pertumbuhan kan begitu. Nah, ketika ada kestabilan, kepastian dan konsistensi ya orang pasti akan bertahan. Tapi kalau dirubah-rubah, sebenarnya nggak salah sih kita mau merubah kayak ekspor satu pintu dan lain sebagainya, itu nggak salah. Mungkin yang nggak disuka adalah kenapa dadakan, kenapa tiba-tiba langsung disahkan tanpa ada kayak sosialisasi lah, ada mungkin ada diskusi dan lain sebagainya. Ya kan, karena ya kalau teman-teman pelaku pasar udah ngerti banyak sekali ya kebijakan pemerintah itu memang suka dadakan. Ya saya nggak ngerti juga ya kenapa seperti itu. Cuman ya itulah yang terjadi faktanya. Dan itu memang nggak disukai investor. Pasti nggak ada yang suka lah begitu. Kecuali udah ada sosialisasi ya nanti oke, misalnya ada satu pintu tapi kita akan implementasikan ya mungkin tahun depan ya kalian siap-siap dulu lah. Itu mungkin ada gejolak yes, tapi akan lebih smooth perpindahannya, dan mereka akan kan gini ya, mereka akan banyak menanyakan dong, kalau begini nanti bagaimana, begini bagaimana, nah, ada diskusi kan akhirnya kan. Nah itu kalau ada kayak perpindahan yang sangat smooth, saya rasa ya nggak jadi masalah kan begitu. Om Ben, mungkin aku mau minta pandangan Om Ben tentang apa DSI nih. Kayak ada concerns gak dari Om Ben sendiri atau kebagusan atau misalnya hal-hal yang
Om Ben mau dari DSI gitu? Ya intinya kita membutuhkan transparansi aja yang jelas. Itu yang saya pingin sih. Semua aturan yang ada nggak apa-apa dibikin, tapi ada transparansi yang jelas dan jangan berubah-berubah. Kalau misalnya mau ada perubahan pun ya semoga ada sosialisasi yang bagus. Karena kan begini ya, yang saya tangkap dari DSI ini kan kemarin kan ada beberapa dari pemimpin kita pun ya yang berkepentingan bisa beda kementerian, bisa beda beda statement. Itu yang nah kalau sampai begitu kan bingung kan investor kan. Nah, jangan sampai ada yang begitu. Ya, koordinasinya harus lebih bagus lagi dan lebih dijelaskan lagi. Jangan sampai langsung ketok palu ada undang-undang, ya kan langsung keluarin aja di medsos. Taunya dari medsos. Ya, orang kan panik dong kalau begitu dong. Ya kan? Harusnya orang-orang yang berkepentingan di situ ya harusnya ada sosialisasi, jangan langsung diketok palu seperti itu. Ya, Oke. ya itu yang saya pingin seperti itu sebenarnya, cuman ya semoga yang terbaik aja lah yang terjadi seperti itu. Jadi katanya DSI juga mereka cuma nanti akan fokus di sisi administrasi kan ya. Jadinya fokus di transfer pricing sama invoicing juga ya. Iya betul. Kan awalnya kan mereka berpikir bahwa ini akan jadi maklar dan monopoli kan, yang dikhawatirkan kan. Makanya market merespon hal yang jelek. Karena seolah-olah seperti itu, tapi ternyata kan mereka hanya jadi regulator aja. Nah, kalau jadi regulator aja dan benar-benar seperti itu ya mungkin bisa lebih smooth lagi gitu loh. Kan nggak jadi masalah ya, dimana memang sebenarnya kan negara yang mengatur semua yang berkaitan dengan sumber daya alam gitu loh kan. Kan undang-undangnya kan begitu, undang-undang dasarnya. Cuman ya mungkin selama ini udah terlanjur ya kan, udah terlanjur salah ya. Sekarang dibenahin ya banyak nggak suka, kan begitu aja. Nah ini masa-masa transisi ini yang penting banget ya. Tapi kalau menurut saya kalau komunikasinya dengan bagus ya kita bisa komunikasi dan dengan baik, saya rasa pasti akan recover lah. Kita benar-benar negara yang cukup bagus secara komunitas sih seperti itu. Oke, I see. Om Ben, mungkin aku juga mau tanya tentang pandangan Om Ben tentang S&P ya. Kan katanya banyak yang khawatir kita akan di downgrade. Menurut Om Ben sendiri gimana? Ya ini kalau S&P di downgrade ya pasti akan jadi kepanikan tambahan ya. Cuman ya saya rasa sebenarnya sih kita cukup oke untuk nggak di downgrade ya, untuk nggak di downgrade ya. Cuman ya mungkin dari yang dikhawatirkan kan dari sisi utang dan lain sebagainya kan itu yang harus jadi pertimbangannya. Ya semoga kemarin kan dari Pak Purbaya udah ke luar negeri juga kan udah menjelaskan dan lain sebagainya. Itu semoga lah ya kita berharap semoga bisa diterima kan seperti itu. Dan saya dengar kayaknya memang anggaran MBG dipotong lagi kan. Hari ini saya tadi dapat dari Bloomberg Terminal seperti itu. Sepertinya ada wacana dipotong lagi ya. Itu kan kalau dipotong lagi dan kemudian dialokasikan ke hal yang lain atau dipotong untuk nggak membebani APBN kita, itu saya rasakan oh berarti kan dari pihak luar bisa melihat oh negara Indonesia ini udah mulai serius untuk membenahi dari concern-concern yang muncul dari pihak-pihak investor ya. Semoga ya nggak diturunin lah. Kalau nggak diturunin itu enak lah, kita nggak ada susulan outflow tambahan lah. Kalau ada ya ada outflow lagi nanti bakalan seperti itu. Oke, I see. Oke, kok mungkin aku kasih closing question kali ya. Jadi closing questionnya psikologi, buat kita bisa jaga psikologi kita ke depannya gimana nih kok? Iya, intinya kalau kalian mau jaga psikologis, jangan terlalu banyak kehilangan duit di market yang susah. Udah gitu aja. Itu kuncinya. Karena duit atau cash kita ini yang menentukan. Nanti ketika market recover, kalau kita punya cash, kita bisa beli, ya kita punya dana, ya kita yang akan dapat profitnya dulu. Ya kan, kalau kalian nyangkut, ya kalian mungkin syukur-syukur bisa BEP kan begitu kan. Kalau BEP kalian jual, ya tapi kalian kan nggak bertambah uang kalian. Hanya BEP kan. Nah ini yang mesti diketahui. Kebanyakan orang mentalnya rusak gara-gara di market sekarang ini kalian terlalu agresif. Saya kemarin ada dengar orang yang memang dananya cukup besar, ya kan, dananya tergerus sangat banyak, ya lebih dari 50% dari total ekuitasnya, ya itu. Nah jangan sampai begitulah. Saya nggak ngerti itu benar atau enggak. Cuman itu hal yang sangat wajar sekali ketika kita nggak bisa menjaga diri kita. Ya, kalau market begini, ya volatile, oh sikatlah hajar, ya kan. Biasanya masuk di market bullish masuk pakai dana 100 juta, ya di market bearish 100 juta juga. Nah begitu kena ya, nggak heran kan dana kalian akan tergerus banyak.
Karena kemungkinan kita mengalami kekalahan di market yang lagi seperti sekarang itu lebih besar. Itu alasannya saya selalu bilang, dan saya udah ngomong dari Januari sebenarnya. MSCI yang umumin kita ada potensi ke frontier itu adalah titik di mana saya memutuskan saya hanya memakai 30% porsi. Dan itu yang membuat saya memang waktu itu saya mengalami loss yang gede ya. Saya udah cerita ke teman-teman, saya udah sekali cut loss saya udah gede ya, saya udah lumayan lah, itu gede banget buat saya. Tapi setelah itu saya nggak mengalami loss yang gede lagi. Karena apa? Saya pakai dana yang nggak terlalu gede. Memang secara dari Februari sampai sekarang, saya ini growth-nya itu mungkin lebih slow daripada tahun lalu. Tapi at least saya growth. Saya growth secara konsisten. Ya, itu yang saya kejar. Saya bersyukurnya begitu. Ya, at least saya growth aja. Ya. Itu saya growth, dan sekarang saya dana saya udah ada yang saya bagi diversifikasi. Saya ada beli logam mulia, ada beli properti dan lain sebagainya. Nah, itu yang memang saya taruh supaya saya tuh nggak agresif di saham, karena kebiasaan apalagi buat seorang trader ya, kalau udah kebiasaan marketnya enak, nge-push terus kan, ya kan. Kalau marketnya bergerak nggak enak dikit, kita nggak sadar. Kita berpikir market masih sama seperti kemarin. Hajar aja terus, hajar aja terus. Yang terjadi apa? Wah, loss, ya kan. Besok loss lagi, besok loss lagi. Akhirnya kena mental lama-lama. Makanya untuk Simpen menjaga pelurunya psikologis ya. kuat, iya, untuk menjaga psikologis kita kuat ya kita harus menyadari market seperti apa. Kalau marketnya ini badainya terlalu gede, ya udah diem aja. Saya pribadi jujur, saya hari ini saya nggak trading. Saya tadi tinggal benar-benar tidur tadi saya. Saya tadi ngurusin grup sebentar, saya siang ngantuk, sesi 2 saya tidur, dan saya bangun udah hampir kelar sesi. Ya udah, karena buat saya pribadi, Ombel kan naik ya sih kita. Ya udah, tapi saya nggak melihat di mana saya bisa masuk dengan aman. Saya gini loh, saya nggak nyaman. Kalau ada teman-teman yang bisa make money hari ini ya nggak apa-apa. Tapi buat saya udah terlalu nggak nyaman. Saya mendingan saya istirahat, ya saya nggak melakukan apa-apa. Tapi besok saya siap fight lagi. Nah, kalau besok marketnya jelek gimana Om Ben? Ya udah, kalau besok marketnya jelek ya udah nyantai lagi. Ya mau gimana? Kan ini yang terjadi kan seperti itu. Karena kan market jelek ini nggak terjadi terus menerus gitu loh. Ada kalanya market jelek, ya kan? Nanti akan ada kalanya market akan oke. Nah, ketika market oke, pertanyaannya kalian siap nggak untuk menyambut market yang oke itu? Kebanyakan orang nggak siap karena apa? Biasa udah pensiun, ya kan? Udah pensiun. Itu banyak sekali dari tahun 2021 di pandemi kemarin. Di tahun 2022 akhir orang pada pensiun semua. Yang trader pandemi itu ya, trader zaman COVID itu udah ada pensiun karena apa? Karena marketnya koreksi. Mereka merasa wah saham nggak oke lagi, mereka mau yang nyangkut dibiarin aja atau mungkin pindah ke kripto, ya kan. Nah, tapi ketika marketnya udah bullish lagi seperti kemarin sih naik ke 9.000, mungkin mereka masuk lagi, nyangkut lagi, karena mereka nggak pernah belajar. Justru di market yang susah sekarang ini kita tuh belajar. Tujuannya apa? Kita bisa mengerti, oh market nanti ada siklusnya. Kalau market nanti misalnya recover udah oke, udah enak, bullish lagi, ya kan, kita akan mengalami hal yang sama. Historik kan selalu repeat seperti itu siklus market. Ya, kalau kita bisa ngikutin market terus, ya atas bawah, ya kita bisa bertahan lama di market, gitu loh. Oh, marketnya mau jelek nih, udah deh, saya mungkin withdraw beberapa uang saya pindahin ke aset yang lain, saya diemin dulu, saya pakai dana kecil, saya trading dana kecil. Nanti ketika oke, saya pindahkanlah dari aset saya ini, saya jual, saya pindahkan lagi ke market, kan bisa diputar-putar aja. Yang penting kan kalian punya mental kuat, seperti itu. Itu yang penting menurut saya. Oke, itulah berarti strategi untuk keep psikologi yang bagus ya kok buat teman-teman di sini. Oke kok, thank you so much ya untuk waktunya malam ini. Pasti teman-teman Cuan Troopers di sini sudah belajar banyak banget dari Om Ben sendiri, dari sisi outlook Koben juga semuanya diulik sama kita ya. Oke, mungkin itu aja kali ya, Om. Boleh, Sama boleh. teman-teman. Terima kasih Om untuk waktunya. Terima kasih teman-teman untuk waktunya. Selamat malam dan see you next time. Dah, thank you. Thank you.